Halo, perkenalkan nama saya Adi Dwi Putra dengan NIM 20651067. Saya di sini akan mempresentasikan tentang masalah internasional dalam akuntansi manajemen. Oke, langsung saja. Oke, ada 3 cara perusahaan terlibat dalam bisnis internasional. Yang pertama, menjalankan kegiatan ekspor impor. Yang kedua, membeli perusahaan anak yang dimiliki penuh. Yang ketiga, berpartisipasi dalam joint venture. Yang pertama, eh, saya akan menjelaskan menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah suatu perusahaan menjual produk atau jasa ke pasar luar negeri. Jadi, pada ekspor ini, suatu perusahaan ini atau suatu negara menjual produk dalam negerinya ke luar negerinya untuk mendapatkan laba. Yang kedua, impor. Impor adalah saat perusahaan membeli produk atau jasa dari pasar luar negeri untuk dijual atau digunakan di dalam negeri. Jadi, suatu negara membeli produk luar. Contohnya, ketika kita membeli produk-produk dari Cina, nah baru kita menjualnya ke Indonesia. Jadi itu contohnya. Yang kedua yaitu membeli perusahaan anak yang dimiliki penuh. Dalam kasus ini, perusahaan membeli atau mendirikan anak perusahaan sepenuhnya di negara asing. Mereka memiliki kontrol penuh atas anak perusahaan tersebut. Nah, jadi pada perusahaan ini contoh saja perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ya lihat saja Pizza Hut, KFC, McD, itu semua perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang sepenuhnya ada di Indonesia atau yang berusaha di Indonesia. Yang ketiga, berpartisipasi joint venture. Ini adalah kemitraan antara dua perusahaan dari negara berbeda. Mereka bergabung untuk bekerja sama dalam proyek tertentu. Contoh, perusahaan AS dan perusahaan India membentuk joint venture untuk memproduksi perangkat lunak bersama. Oke, kita lanjut. Mengapa MNC memilih desentralisasi? Mengapa sih? Dengan desentralisasi, manajer lokal mampu menghasilkan keputusan yang lebih baik melalui pemanfaatan informasi lokal. Manajer lokal juga mampu memberi tanggapan yang lebih tepat waktu untuk mengubah keadaan. Bagi perusahaan besar, yaitu perusahaan yang diversifikasi, desentralisasi itu perlu karena mustahil seorang manajer pusat memahami seluruh produk pasar. Oke, masalah proses memproduksi produk perusahaan lain. Jadi, masalah yang muncul biasanya adalah harga transfer. Harga transfer merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli, sama halnya dengan perusahaan domestik. MNC juga menggunakan harga transfer dalam evaluasi kinerja MNC dengan perusahaan anak di negara dengan pajak tinggi dan negara dengan pajak rendah dapat memanfaatkan pemanfaatan harga transfer yang untuk menggeser biaya ke negara berpajak tinggi. Biaya memperkecil pembayaran pajak dan menggeser pendapatan ke negara berpajak rendah. Oke, yang pertama ini pengertian
perspective balance scorecard yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengawasi apakah strategi perusahaan telah dijalankan dan juga untuk menilai apakah strategi yang telah ditetapkan sudah tepat. Ada 4 perspektif balance scorecard, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses, bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Saya di sini akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama perspektif keuangan. Perspektif keuangan yaitu pengukuran kinerja keuangan akan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar bagi keuntungan perusahaan. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham. Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahap dari siklus kehidupan, yaitu growth, sustain, dan harvest. Tiap tahapan memiliki sasaran yang berbeda, sehingga penekanan pengukurannya pun berbeda pula. Oke, yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Filosofi manajemen terkini telah menunjukkan peningkatan pengakuan atas pentingnya customer focus dan customer satisfaction. Perspektif ini merupakan leading indikator. Jadi, jika pelanggan tidak puas, mereka akan mencari produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kinerja yang buruk dan perspektif ini akan menurunkan jumlah pelanggan di masa depan meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat baik. Perspektif pelanggan memiliki 2 kelompok pengukuran, yaitu customer core measurement dan customer value perspection. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Di sini manajemen mengidentifikasi proses internal bisnis yang kritis yang harus diunggulkan perusahaan. Scorecard dalam perspektif ini menjalankan manajer untuk mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk dan jasa mereka sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Yang keempat atau yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Proses pembelajaran dan pertumbuhan ini bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem dan prosedur organisasi, termasuk dalam perspektif ini adalah pelatihan pegawai dan budaya perusahaan yang berhubungan dengan perbaikan individu dan organisasi. Oke, langsung saja kita kesimpulannya. Kesimpulan mengenai masalah internasional dalam akuntansi manajemen adalah bahwa bisnis di era global saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengelola akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dalam konteks internasional memerlukan pemahaman mendalam tentang perbedaan global dan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan ini. Oke, itu saja yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Dan see you.